6 kali 10 tapi punya 4 kamar tidur. Dapat smart home system dan cuma 1 menit ke Mall Living World. Ini rekomendasi buat kamu. Balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini aku lagi ada di salah satu proyeknya Sinar Masland. Hunian di tengah kawasan Kota Mandiri, punya private access tol via tol Jakarta Cikampek, exit kilometer 21 Tambun, dan hanya berjarak 750 meter ke tol Jor 2 Cimanggis Cibitung Cilincing. Dari sini sekitar 15 menit aja ke Jakarta, 10 menit ke stasiun LRT, 20 menit ke stasiun kereta cepat Halim, dan 45 menit ke Bandara Suta. Fasilitas yang udah jadi juga lengkap nih. Ada Cafe Walk sebagai pusat kuliner. Untuk pusat pendidikannya ada Sekolah Notre Dame, IPK, dan Al-Azhar. Pusat kesehatannya ada Rumah Sakit Hermina, Eka Hospital, dan Mitra Keluarga. Di sini juga tersedia berbagai komersial area dan juga ada wahana Go Wet Waterpark. Kedepannya juga nanti bakalan ada Premium Clubhouse, Driving Range, Little Wonderful World, dan juga akan segera hadir Mall Living World dengan luas kurang lebih 4 hektar yang pastinya bakalan melengkapi pusat hiburan, memudahkan juga bisnis meeting, dan membuka peluang ribuan lapangan kerja. Which is menurut aku pilih dan beli rumah di sini sebagai tempat tinggal ataupun instrumen investasi, I think it's a good choice. Oke, langsung aja, ini dia rumahnya. 2 lantai dengan luas bangunan 73 meter persegi. Luas tanahnya 84 meter persegi. Lebarnya 6 meter, panjangnya 14 meter. Kita bahas dari depan rumahnya dulu nih ya. Untuk fasadnya ini pakai warna-warna abu-abu, krem, aksen conwood, dan ada aksen kaca jendela besar juga nih di bagian fasad depan rumahnya. Untuk desainnya modern urban house. Di depan juga terlihat nih kalau ROW jalannya lebarnya nih 8 meter. Sistem drainasenya juga udah tertutup, jadi kelihatannya lebih rapi. Terus utilitasnya juga udah full underground. Selain desain rumahnya yang kekinian, carport rumahnya nih juga luas ya. Jadi memenuhi kebutuhan rata-rata keluarga sekarang kan umumnya punya kendaraan lebih dari 1. Untuk ukuran carportnya sendiri nih 5 kali 4 meter. Pakai keramik ukuran 60 kali 60 dengan detailing tali air. Di sampingnya ada taman. Oh iya, dan nanti juga udah free canopy ya, yang dipasang rapi dan terlihat seolah-olah menyatu dengan rumahnya. Di depan juga ada area teras yang dibuat elevasinya nih sedikit berbeda. Mungkin di sebelah sini bisa difungsiin jadi tempat tunggu kalau ada tamu yang datang. Dan di sini bisa buat taruh rak sepatu kali ya. Untuk smart home systemnya nanti juga udah free loh. Ada apa aja? Ada smart door lock dan juga 1 titik CCTV di bagian depan, 1 titik CCTV lagi di dalam rumahnya. Sekarang langsung aja kita masuk, yuk! Selamat datang! Ini nih rumahnya, urban perfect banget ya, cocok buat jadi rumah tinggal sama PH, pasangan hidup ya, bukan property hunter. Atau mungkin juga buat rumah tinggal sama keluarga. Plafonnya ini tingginya 3 meter, lantainya granit ukuran 60 kali 60, dan di sini untuk ruang utamanya sendiri ukurannya 5 kali 3,7 meter. Berhubung cukup kompak, kita harus pinter-pinter ngakalin pakai interior yang ukurannya tuh nggak usah besar-besar tapi tetap fungsional. Pas banget rumah contohnya udah difurnis, bisa jadi inspirasi teman-teman. Di ruang utama ini tersedia ruang untuk santai sama keluarga sambil nonton TV. Bisa taruh sofa dan TV juga nih di sini. Untuk jarak pandangnya segini masih cukup oke. Dan di belakangnya ini ada ruang makan keluarga. Bisa taruh meja persegi panjang dan 4 kursi kayak gini buat papa, mama, dan 2 orang anak. Di atasnya biar makin estetik bisa dikasih lampu gantung hias nih yang senada sama warna interior dan dinding catnya. Di lantai satunya juga ada area kamar mandi. Lantainya nih selevel ya sama lantai di ruang utama. Dindingnya juga pakai motif kombinasi
Ada motif teraso dan warna cerah yang bikin kamar mandinya nih kelihatan lebih white. Dan untuk sanitarinya ini semuanya dari American Standard, dapat shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Terakhir di lantai 1 ini, di dalam ruangan utamanya ini ada area kitchennya. Ukurannya 1,5 dikali 2,3 meter. Yang paling aku suka, positioning kitchennya ini tuh nggak langsung kelihatan dari depan. Jadi andai kata kalau ada tumpukan piring kotor di sini juga nggak langsung kelihatan sama tamu ya. Di sini didesain ada ala-ala minibar gitu, full kitchen set juga nih. Tapi pastinya kalau beli nantinya belum selengkap ini. Nah, sebagai alternatif pengganti fungsi cooker hood, untuk asap masakan kalau lagi masak bisa buka pintu geser di sebelah sini yang mengarah ke area void sekaligus akses buat ke taman belakangnya. Yuk kita lihat. Wow, taman belakang ini asli sih super gede banget ya. Selebar rumahnya 6 meter kali 4 meter. Kalau di rumah contoh ini sih dibuat void gini aja. Terus dikasih ala-ala mini garden gini ya. Jadi bisa duduk-duduk santai di sini. Tapi kalau aku mungkin lebih prefer ini tuh kalau ada dana sih ditutup aja supaya lebih maksimalin bangunannya. Ruang tamunya lebih gede dan ruang makan keluarga dapurnya bisa dipindah ke belakang, sekaligus sebagiannya ini difungsiin sebagai tempat cuci jemur. Kalau teman-teman property hunter prefer dijadiin apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Terus juga nantinya rumah ini kan ukurannya 6 kali 14. Kebetulan untuk tipe terkecilnya itu 6 kali 10 dan batasnya nanti tuh sampai tembok ini aja. Berarti untuk rumah ukuran 6 kali 10 teman-teman pun bisa dapetin rumah dengan 4 kamar tidur. Nice kan? Sebelum kita masuk lagi nih ke ruang tamunya, jadi ini tuh ada dry garden ya yang ukurannya 1,1 kali 2,3 meter. Pas banget sebelahan sama multifunction roomnya. Kita masuk yuk. Nah, karena posisi multifunction roomnya nih sebelahan banget sama void dry garden tadi tuh, jadi tuh pencahayaannya bener-bener maksimal banget ya. Untuk ruangan ini ukurannya 2,1 kali 2,3 meter, bisa dijadiin ruang kerja kayak di show unit atau mungkin bisa juga dijadiin ruang belajar anak. Untuk 2 anak juga mejanya cukup sih, ditambah guru juga di tengah-tengahnya juga oke. Jadi kalau ada les private gurunya datang, nggak usah naik ke lantai 2 deh. Opsi lainnya ruangan ini juga bisa dijadiin kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua yang tinggal sama teman-teman. Karena ukuran rumahnya compact, di sini juga punya banyak hidden storage. Yang pertama, ini nih, di area bawah tangganya punya gudang mini. Buat gambaran aja, aku coba masuk nih. Wah, jadi punya gambaran ya, space-nya tuh sebesar ini. Bisa untuk nyimpen-nyimpen perabotan rumah tangga yang jarang dipakai, atau yang hobi sepedaan bisa taruh sepeda lipatnya di dalam. Terus yang kedua, di 2 step anak tangganya nih ada laci penyimpanan, peripilan kecil-kecil, mainan si kecil bisa masuk sini. Rumahnya jadi rapi terus deh. Sekarang kita naik ke lantai atas yuk. Wow, area tangganya juga terang ya. Soalnya ada kaca jendela di bagian atas dan di bawah. Terus di area bordes ini itu dibuat sedikit menjorok ke dalam. Di sini ada kaca jendela mati dan kaca jendela hidup di atasnya. Disediain sofa kayak gini sama bantal gini, enak pastinya. Bisa mojok santai sambil baca buku favorit. Oke, di lantai 2-nya ini ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi sharing. Kita lihat dulu dari sebelah sini nih. Ini adalah kamar tidur anaknya, ukurannya 2,5 kali 2,3 meter. Biar nggak terasa sempit, mungkin teman-teman bisa pakai interior kayak di show unit ini. Nggak terlalu besar dan lemarinya juga nggak dibuat full mentok sampai plafon ya. Tapi tetap fungsional banget dengan adanya kasur single size, meja belajar yang posisinya berhadapan sama kaca jendela yang view-nya langsung ke taman belakang. Terus di sini juga ada lemari buat taruh baju-baju dan perlengkapan si kecil. Sebelum kita ke kamar lainnya, di sini ada area corner yang bisa taruh sofa mini kayak gini atau 2 bean bag juga masih muat nih space-nya. Bisa ditambahin rak-rak gantung gini buat koleksi tas atau taruh gantung jaket kali ya, biar nggak semua barang tuh masuk ke kamar. Jadi kamarnya nggak sumpek. Pas di seberang kamar anaknya, di sini ada kamar anak kedua. Kalau yang ini ukurannya lebih compact ya, 2 kali 2,4 meter. Nah, untuk anak-anak usia baby atau balita yang masih butuh ekstra perhatian khusus dari orang tua, desain layout kayak gini nih disekat sama pintu sliding kaca ngebantu banget pastinya ya.
Tapi in case kalau anaknya dirasa-rasa udah cukup besar, bisa nih disatuin di kamar tidur anak yang pertama tadi kita lihat. Pakai bunk bed susun atas bawah kali, dan ini bisa dialih fungsiin jadi walk-in wardrobe. Kita ke kamar utamanya nih. Untuk kamar utamanya jelas size-nya paling besar, 2,85 dikali 3,4 meter. Yang paling aku suka, setiap kamarnya tuh punya pencahayaan optimal. Di sebelah sini ada kaca jendela mati dan di sebelahnya ada kaca jendela hidup. Terus bisa muat taruh kasur ukuran queen size, king size, atau super king juga masih oke ya. Di sisi sebelah sini ada lemari yang sisi depannya tuh full mirror, jadi memberikan kesan kamar ini tuh terlihat lebih lebar. Dan sebagai inspirasi di kamar utamanya nih lantainya pakai motif kekayuan kayak gini, jadi ambience-nya biar terasa kamarnya tuh hangat. Selain itu, kita mau lihat lagi nih kamar mandi sharingnya. Untuk kamar mandi sharing yang di lantai 2 ini ukurannya lebih besar ya dari yang ada di bawah tadi. Untuk sanitarinya juga serupa. Temboknya juga udah full sampai bawah plafon nih. Di sini juga udah disediain ventilasi udara supaya sirkulasi udara di dalam kamar mandi ini juga tetap bagus ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamar mandinya nih bisa diakses dari kamar tidur utamanya. Jadi tuan dan nyonya rumah rasa-rasanya punya ensuite bathroom sendiri deh. Gimana? Bagus kan rumahnya? Apalagi nih rumahnya ada di dalam kawasan kota Mandiri. Fasilitasnya lengkap dan banyak yang udah jadi, terus punya private access tol sendiri. Nah, aku mau kasih tips buat temen-temen nih yang mungkin lagi malas nyetir kendaraan pribadi sendiri, bisa nyetir langsung dari sini ke stasiun LRT terdekat. Cuma 10 menit aja kok. Di sana kamu bisa parkir seharian, tarifnya cuma 10.000 aja, terus lanjut naik LRT deh. Dengan jalur lintas Cawang Bekasi Timur, Cawang Cibubur, dan Cawang Duku Atas. Untuk tipe rumah yang ditawarin di sini ada 4 pilihan, mulai dari tipe 6x10, 6x13, 6x14, dan 6x20. Harga rumahnya dibanderol mulai 1,4 miliaran, cicilan KPR-nya mulai 7 jutaan per bulan. Untuk promonya saat ini ada subsidi DP up to 10% khusus cara bayar KPR Express, subsidi biaya KPR up to 3%, dan ekstra benefit diskon 2%. So, buat teman-teman yang suka sama rumahnya, mau tanya-tanya lebih lanjut, atau mau janjian survei lokasi, caranya gampang aja, cukup klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian home tour kita kali ini. Buat kamu yang suka sama videonya, bantu kita untuk like, share videonya, dan subscribe channel Property Hunter ya, biar kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Udah beli rumah, siapa takut? Aku mau nikatin Engkau pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!